Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di materi membangun tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini dari unit 4 di kurikulum Merdeka tentang proyek gotong royong kewarganegaraan. Sebelum kita ke materi, saya akan mengecek dulu tentang kebersihan dari ruangan kelas. Kenapa harus mengecek kebersihan? Karena memang kita selaku orang Islam itu sudah ada yang anak nufatu minal iman, ya, anak nufatu minal iman. Artinya apa itu? Anak nufatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, harusnya yang memang bersih itu pintar adalah orang-orang Islam, ya. Tapi kenapa justru malah orang di luar Islam lah yang kebersihannya itu lebih baik daripada kita, karena kita lupa untuk mengamalkannya, ya. Untuk itu sebelum cara ini pembelajaran dimulai, terlebih dahulu dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa. Silakan. Isti'adah iftarud doa awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ini bil ilmi wa zayyirni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati wassalama. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Itu wajib, ya, bagi seorang muslim dan muslimat. Dalam setiap melaksanakan aktivitas itu wajib kita berdoa. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimat itu sudah sepatutnya dan selayaknya memohon perlindungan kepada Allah SWT, ya, dengan berdoa supaya kita dalam pembelajaran dilancarkan, supaya dalam pembelajaran kita dicerdaskan, gitu, ya. Oke, kita akan mengecek kehadiran sini. Kalian tinggal bilang hadir, ya. Abdul Hadi Hadir. Anissa Atolah Ardia Waranggana Awalia. Alhamdulillah, ya, semua pada hadir pada pagi hari ini di pembelajaran PPKN, ya. Nah, sekarang supaya kalian bisa fokus berdoa sudah, ya, dan tentunya dalam pembelajaran itu harus fokus. Kita adakan speaking, oke? You know speaking? Yes. Game, ya, hiburan. Jadi kita ke tepuk fokus, oke? Tepuk fokus. Jadi kalau misalnya pas tepuk satu kali, yes, ya. Tepuk dua kali,
Oke. Oke, jadi kata-kata itu kalau misalnya tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, bareng. Oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi, ya. Tepuk 5 kali, siap belajar. Nah, gitu kan? Nah, tinggal tadi tepuk fokus 3 kali. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Siap? Nah, ini harus ini. Jadi mana yang fokus dan tidaknya ya. Kita mulai. Tepuk fokus. Nah, kita fokus ya. Jadi tepuk fokus tuh masih baru judul. Tepuk fokus. Nah, kalian siap? Tepuk 1 kali. Yes. Ya. Oke. Jadi kalau nggak fokus, kita tidak akan langsung ke pembelajaran. Ya. Tepuk fokus. Makanya fokus ini di baru istilahnya kita tepuk fokus ya. Tepuk 1 kali. Langsung bareng. Gitu ya. Jadi tepuk fokus ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Semangat. Tepuk 4 kali. Konsentrasi. Tepuk 5 kali. Siap belajar. Nah, tinggal tepuk fokus ya. Ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, terima kasih ya. Itu harus kita harus fokus dalam belajar ya. Nah, kemarin kita di materi penerapan Pancasila dalam kehidupan global ya. Yang kemarin itu, jadi ada penerapan Pancasila. Ya. Tentang apa sih di penerapan Pancasila ini? Tentang kerjasama tim, tentang gotong royong. Nah, sekarang kita lanjut ke materi tentang membangun tim untuk mencapai tujuan bersama ya. Nah ini kenapa? Ini ada pertanyaan, kenapa kita harus membangun tim? Silakan dari kalian, kenapa kita harus membangun tim? Oke, Kompak. ya oke, kompak. Ada yang lain? Ya. Agar pekerjaan cepat selesai. Oke, agar pekerjaan cepat selesai ya, dan juga lebih ringan. Itu fungsinya kita membangun sebuah tim ya, atau namanya team building ya. Nah, di sini kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan akan mudah ya. Nah, pembelajaran kali ini itu adalah membangun sebuah tim. Kita akan ke project. Tapi sebelumnya supaya tumbuh rasa nasionalisme kalian, ya, itu perlu untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, kita akan tayangkan dulu lagu wajib nasionalnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian sebelum kita nyanyi ya, kalian itu lebih paham dengan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ya, jadi kalian mampu membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ya, serta menyinkronkan kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain. Ya, nanti kita akan tayangkan di sini. Gitu.
Nah ini ya materi yang akan kita bahas ya, tentang proyek gotong royong kewarganegaraan. Nah, supaya kalian tumbuh rasa nasionalismenya, maka dan akan menayangkan sebuah lagu nasional. Kalian ikut, kalian untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Yang penting kalian betul rasa nasionalisme kalian. Salah satunya dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Kenapa harus ditampilkan? Karena pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini lebih banyak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Karena kita harus menghargai jasa para pahlawan ya, yang telah berjuang memerdekakan negara Indonesia. Kita hanya menikmatinya. Yang lain berdarah-darah sampai meninggal ya, disiksa oleh penjajah, kita hanya menikmatinya saja. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Nanti kita akan ke project based learning. Project based learning di sini. Ini kita sengaja tampilkan media pembelajaran. Ini adalah PC. Untuk PC dan fit and proper test halaman dasar 3 lulus
ya yang diterima. Membangun madrasah aliyah yang mempunyai karakter santri namun berdaya saing internasional. Ini visi dari Ustadz waktu itu seperti ini ya. Jadi menginginkan bahwa santri itu bisa secara global ya menguasai dunia. Karena sekarang banyak biaya-biaya beasiswa yang diberikan oleh Kemenak maupun LNDP kepada santri. Jadi santri itu sekarang bukan kelas 2 ya. Santri itu bukan hanya tentang gudug atau korengan ya. Sekarang itu santri itu sudah diakui intelektualnya ya. Bahwa banyak lulusan santri yang menjadi polisi, yang menjadi tentara, bahkan menjadi pejabat ya. Menjadi ketua MK pun pernah santri. Mahfud MD itu adalah santri ya. Nah ini tujuan pembelajaran yang dihadapi dan menolak kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan serta menyinkronkan kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka baik secara individual maupun kolektif ya. Mampu mengupayakan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta masyarakat yang lebih luas baik itu regional maupun global ya. Ini kita ke metode now on to know not ya. What I know, apa yang saya tahu ya. What I want to know, apa yang saya ingin ketahui. Di pembelajaran seperti itu ya. Jadi ada rangsangan bahwa saya itu ingin apa sih yang saya tahu tentang gotong royong ini. Terus apa yang saya ingin ketahui tentang gotong royong ini. Dan yang ketiga adalah what I learned, apa yang telah saya ketahui setelah kalian mempelajari materi ini. Seperti itu ya. Nah ini kalian, kita akan ke project based learning. Ini konsepnya. Kalian dibaca. Bahwa konsep gotong royong merupakan identitas kekayaan dan budaya Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial, ya, sosial kapital. Maksudnya terkait pertanyaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, ya. Jadi manusia membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Ini maka gotong royongnya sebagai identitas budaya bangsa. Jadi gotong royong itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia ya. Contohnya banyak. Kalau misalnya tetangga membuat rumah, biasanya kita sering membantu ya, makanan ataupun sekarang kita ingin tahu dari kalian contoh gotong royong itu apa lagi? Silakan untuk tangan. Gotong royong contohnya apa? Silakan. Oke. Nah, betul ya. Itu salah satunya membangun tempat peribadatan, khususnya peribadatan umat Islam, yaitu membangun masjid. Ya. Apakah dikasih upah? Enggak ya. Dikasih makan enggak? Nah, kalau makan pasti dikasih ya. Kalau upah kita kadang-kadang tidak memikirkan upah untuk membangun sebuah masjid. Karena itu adalah fasilitas umum tempat beribadah orang Islam, maka kita dengan sukarela akan membantu. Sekarang kita akan ke model pembelajaran project based learning ya. Dengan metodenya dibuka ya. Nah di sini adalah penentuan project ya. Nanti kalian akan mengamati gambar atau foto tentang realitas kondisi sampah yang semakin hari semakin menurun.
Kalian pernah ke, kalau di Purwakarta tempat pembuangan akhir sampah itu di mana? Di Palotok. Pernah ke sana? Belum. Nanti ada yang pernah? Nah, gimana di sana? Banyak sampah. Banyak sampah. Bisa kebayang kalau misalnya per hari saja berapa ratus kubik sampah dihasilkan oleh masyarakat, terus tidak ada misalnya pas penanggulangan sampahnya, misalnya ini tidak ada pemilahan mana sampah organik, mana sampah organik, bisa dipastikan itu akan semakin melebar tempat pembuangan sampah dan bisa saja itu tidak akan tertampung. Maka itu sudah menjadi PR kita untuk bersahabat dengan sampah. Ya, jadi kita di sini adalah bersahabat dengan sampah. Ya, kita tanyakan, kalian perhatikan. Nah, dengan video ini ya. Sampah spesifik. Masih Bude, emang kenapa? Iya, ntar mau siapin. Emang Bude kapan mau ke Jakarta? Bude, udah swab test belum? Oh, anaknya Bude ini orang bersih, anti stop dan gratifikasi. Jujur. Swab test dulu Bude, tes COVID. Oh, lagi lonya. Bude tumben ke Jakarta. Budemu ini kan invest calon bola. Kirim ke Jakarta buat pelatihan media sosial. Sekarang kan zamannya digital, ya kan? Jadi Bude itu harus upgrade gitu loh ya. Ya bos, itu bersama berantakan banget sih. Bunga tuh lagi milah sampah Bude. Anak-anak zaman sekarang senangnya kalau udah ada pekerjaan itu kan sudah dipisah sama yang organik dengan yang organik. Jadi ini itu tinggal dicampur aja. Itu B3. Alah, cukup ngomong jawab beresin berdua jam sepertiga segala. Bukan B3 Bude, B3. Bahan berbahaya dan beracun. Jadi selain sampah rumah tangga organik dan anorganik, sampah spesifik B3 sekarang itu udah terpisah jadi kategori lainnya. Contohnya tuh ada kain plastik rumah tangga, terus baterai bekas, lampu bekas, masker, ya sampah-sampah elektronik lainnya lah. Peraturan pemerintah kan udah keluar. Masa tim size-nya murah nggak tahu? Udah kan cuma mau ngetes kamu. Ini. Hai guys, sudah pada tahu belum kalau sampah sekarang itu dibagi menjadi 3 jenis, sampah organik, anorganik, dan sampah spesifik seperti puing bangunan, dan juga sampah B3, bahan beracun berbahaya seperti kaleng bekas racun serangga, terus sampah elektronik dan masker. Baru pada tahu kan? Makanya kalau punya HP itu dicari informasinya. Kayak aku gini loh, lagi ngajarin anak aku, coba lihat. Makanya jangan lupa pilih calon lurahku. Apa sekolahnya? Sampah musnah warga kita. Bunda istirahat dulu, jangan lupa itu dipisah sampah B3 ya. Nah, ini adalah tahapan dari proyek ya, mengidentifikasi masalah. Bahwa sampah itu sudah menjadi masalah buat kita. Ya. Begitu kita bentuk kelompok, ya, nanti kalian menjadi sebuah tim, ya, masing-masing kelompok. Kelompok kita ada 23 siswa dibagi 3 kelompok berarti 8, 7 ya. Berarti kelompok A 8, kelompok B 8, kelompok C 7.
Nah, Indonesia itu adalah negara yang termasuk kepada negara kedua ya terbesar di dunia. Hebat nggak? Hah? Iya, bahwa negara Indonesia itu nanti datanya udah tampilkan ya. Ini hanya sebagai permainan dulu buat kalian. Bahwa Indonesia itu adalah negara terbesar kedua di dunia. Kalau kita mendengar kata pertama, kedua, kira-kira dalam benak kalian itu tentang apa sih? Ya, juara ya, prestasi ya. Nah ini mungkin juga prestasi nih kayaknya ya. Kita cek dulu, kita lihat datanya. Juara kedua dalam hal apa sih? Kita lihat ya. Karena kalian sudah dibentuk menjadi 3 kelompok, ya, maka silakan kalian membentuk kursinya menjadi 3. Diatur aja, ya. Yang A, yang B, yang C. Dibentukkan sebuah kelompok supaya kalian lebih sampah, gunungan sampah. Kalau di kabupaten kita di Purwakarta ini namanya Cikolotok, ya, Cikolotok, tempat pembuangan akhir sampah. Indonesia masih tradisional penanganan sampahnya. Kalau di luar negeri ini udah pakai mesin penghancur. Nah itu yang menjadi tanda-tanya juga ya, kenapa Indonesia kok belum bisa seperti itu. Ini adalah gunungan sampah. Ini yang akan menjadi bahan materi kalian sehingga kalian dikelompokkan nanti ya, dikelompokkan tentang sampah dulu supaya kalian itu dibawa dulu imajinasinya ke alam sana nih ya, ke alam sampah. Kira-kira kalau kalian misalnya di sekolah kalian itu dekat dengan sampah, kira-kira mengganggu tidak? Mengganggu ya. Bukannya kita harusnya kan di sekolah itu nyaman, wangi, ini pas sampah ya. Dan Indonesia prestasinya adalah peringkat kedua negara penghasil sampah ya, negara kedua. Nah ini menurut peneliti Jenna Jembak dari University of Georgia ya 2017 bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup di Indonesia. Kelihatan? Sudah besar ya. Supaya kalian tahu apakah kalian ini termasuk penyumbang sampah atau bukan. Nah ini harus tahu juga ya. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Jangan-jangan kita pun sebagai salah seorang penyumbang sampah sehingga Indonesia bisa menjadi nomor 2 ya. Kalau misalnya kalian juara KSM kedua, oh udah hebat, dapat beasiswa kan. Tapi sampah yang nomor 2 ini memalukan. Berarti budaya disiplin kita sudah sangat rendah. Sehingga coba dicek di kolong meja ada sampah nggak? Nah ini tuh dicek nih. Ada nggak sampah? Jangan-jangan nanti pas kalian tuh adalah salah satu penyumbang sampah. Ya, ini Indonesia nih. Kalau Cina penduduknya udah 1 miliar, ya lebih. Nah untuk itu kalian harus paham ya. Tapi jangan juga misalnya pas sampah itu menjijikan, sampah itu mengotori, tapi kalian jangan membencinya juga. Coba kita bersahabat dengan sampah. Ya.
bersahabat dengan sampah. Toh dengan sampah pun bisa menghasilkan uang. Percaya tidak? Sampah itu bisa menghasilkan uang. Di Kelotok itu pemulung itu banyak, ya. Peran pemulung memilah-milah mana sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah ini itu sangat perannya sangat vital sekali, sehingga kalian harus tahu bahwa sampah plastik itu dalam bukan hanya 1 tahun atau puluhan tahun, ratusan tahun itu susah terurai, ya. Itu sampah plastik, makanya hati-hati dengan sampah plastik. Bahwa proyek ini, ya, kita bertajuknya, kita beri nama, ya, supaya tidak jijik. Namanya proyeknya itu adalah bersahabat dengan sampah. Tulis ya kalian. Jadi bersahabat. Kalau namanya sahabat itu sudah pasti bakal senang. Ya, kalau musuh sampah adalah musuh bersama, ya udah itu nggak akan dilirik. Tapi kalau sampah adalah sahabat, nah maka kita akan senang hati, kita memilah mana sampah yang perlu dibuang atau dimasukkan ke tong sampah yang semestinya. Nah nanti kalian catat ya, kalian akan membuat tong sampah. Ini pertemuan atas tadi ya. Kita buat 3 warna tong sampah. Tong sampah organik warna hijau, ya. Sampah organik berarti kelompok A. Kelompok A membuat tong sampah organik, warnanya hijau. Kelompok B nanti membuat tong sampah non organik, warna kuning, ya. Dan kelompok C membuat tong sampah non organik berbahan kertas, warna biru. Ya, jadi ada sampah organik, sampah non organik, sampah non organik. Ya. Nah ini kalian dibentuk kelompok. Ini tong sampahnya ya. Sampahnya seperti ini. Ini tong sampahnya. Kita sudah membentuk kelompok. Ini kelompok A, warnanya hijau. Kelompok B warnanya kuning. Kelompok C warnanya biru. Biru itu adalah sampah berbahan kertas. Kelompok B warna kuning, tong sampahnya bernama organik. Kelompok A sampahnya warna hijau, namanya organik. Nanti kalian dikasih tanda ya, nyablon, belajar nyablon ya. Ini organik ya, sampah organik. Jadi kalian mempunyai tugas yang berbeda-beda, dari masing-masing kelompok. Tadi sudah kalian sebutkan. Yang pertama tong sampah organik warna hijau, kedua tong sampah non organik warna kuning, ketiga membuat sampah non organik berbahan kertas. Ya. Nah, yang berwarna hijau berfungsi untuk menampung sampah-sampah organik. Contohnya apa? Daun, sayuran, sisa makanan. Jadi kalian beli hamburger, ya, hamburger. Karena memang kondisi badan kurang sehat, biasanya itu hamburger habis 3, ya. Ini beli 1 pun hanya sepotong, dikasih orang nggak mau, nah, dibuang ke tempat sampah. Tempat sampahnya adalah sampah organik, ya. Kulit buah-buahan,
kita beli jeruk, membuka kulit jeruk, nah dibuangnya ke sampah organik ya. Terus yang berwarna kuning, kuning itu sampah non organik. Nah di situ tempat sampah botol, terus minuman bekas, plastik, kaleng bekas, ya. Nah ini nih, ini termasuk nanti sampah organik. Nah yang ketiga adalah berbahan namanya non organik berbahan kertas. Seperti apa saja? Yang makan nasi padang nasinya habiskan sama kertasnya ya. Maksudnya kertasnya habiskan kertas ke tong sampah seperti itu ya. Ini harus masuk ke. Sekarang kita ke jadwal ya. Ke jadwalnya nih. Jadwal ada jadwal bahwa kalian membuat perencanaan dalam satu pertemuan. Nanti pertemuan berikutnya kalian langsung praktek membuat tong sampah ya. Jadi harus disiapkan alat-alatnya ya. Alat-alat yang harus kalian siapkan. Nah sekarang dan bagikan ke KPD-nya supaya kalian bisa mempelajari dan juga mengisi tugas-tugasnya ya. KPD-nya nanti ada format isian yang kalian harus diisi. Silakan kalian pelajari dulu di KPD-nya. Jadi kita bahan-bahannya kita gambarkan saja dulu. Ini bahan-bahan yang harus kalian bawa nanti ya. Bahan pembuatan tong sampah ya. Ini adalah proyek ya, dalam pelaksanaan proyek kewarganegaraan. Catat ya, 1. Kalau drum terlalu besar, kalian ember ya. Ini kalau bilang ember ya, ember gitu ya. Yang ember cat yang 1 file. 1 file itu 25 kilo yang bekas nih ya. Jangan yang baru ya. Kalau yang baru ya. Yang kedua, kalian bawa bambu, kayu bekas ya. Ini banyak di MI juga ya. Yang ketiga, kalian bawa cat. Cat ya. Jadi ada 3 cat. Hijau, kuning, biru, 4 tadi ya, sama putih nanti untuk fotonya ya. Cat yang selanjutnya kalian tentunya kalau cat tidak mungkin kan sama tangan kalian dioles-oles ya. Nah, harus bawa
Kuas. Kalau Sunda koas ya. Tapi kalau in Indonesia namanya kuas. Ya. Nomor 5, kalian membawa lapak atau meja. Di lapak itu bisa dus yang besar lah ya, supaya dalam proses pengecatan itu tidak tumpah kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya tumpah ke lantai kan itu bahaya juga. Jadi bawa lapak atau kardus yang besar ada ya, kardus lah. Kardusnya yang ini. Yang keenam, kalian bawa kertas HPS. Banyak ya yang bekas-bekas lah. Kertas HPS yang di itu bawa. Ini yang bekas. 7, kalian bawa kaleng bekas, toples bekas. 8, alat tulis. Nanti ada format isian. 9, silakan kalian jajan, mau basreng, mau batagor, mau apa, cibai, ya, tahu cibai? Tahu cibai? Cacing abal-abal, ya. Ini ada makanan dan minuman ringan. Beli Fanta atau apapun itu atau aqua, airnya kalian minum. Nah, nanti si botolnya itu kita membuat kemana nih? Ini edukasi ya buat kalian sebagai warga negara, tentunya harus disiplin ya. Apalagi kalian seorang Islam bisa tahu ana depan turun minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Coba dimulai dari sekarang. Kan kalian untuk mengisi alat-alat ini, siapa yang akan menyiapkan membawanya tuh siapa, apakah semuanya mau membawa? Tapi saya minta untuk kaleng cat itu atau ember cat itu cukup satu kelompok 1 ember ya, jangan semuanya bawa. Nah, tinggal kalian atur-atur yang lainnya. Sekarang kalian silahkan merancangnya, merancang untuk kegiatan minggu depan proyek itu bagaimana ya. Bayangkan, bukan hanya tong sampah gini saja kan, kita embernya kan begini ya. Ini kan ember ya. Nah, ember cat ini kalian harus dipikirkan tutupnya ya. Tutupnya gimana nih? Nah, kalian silahkan untuk memikirkan tutupnya ya. Tutupnya mau gimana? Mau begini ya, nanti bisa misalnya dibuka aplok-aplokan ya, kayak ini buat nyimpen ini ya. Itu seperti itu. Tahu nggak aplok-aplokan? Aplok-aplokan gitu ya. Jadi yang bahasa Indonesia kan apa? Bahasanya kan aplok-aplok gitu ya. Sudah ditekan, ya. Langsung balik lagi seperti itu ya. Nah, nanti di sini tulisan organik, yang organik ya, organik. Kalian searching untuk logonya. Nanti logonya bagaimana? Di sini logo. Nah, gitu ya. Organik. Nanti yang lain non organik. Ini berbiaya. Ya. Makan bakso, kalau di bakso cepot ya habis, masuk ke mana gitu ya. Oke, kalian sudah itu diskusikan, saya kasih waktu 10 menit ya. Merancang
Ya. Jadi beda diskusi antara problem based learning dengan diskusi project based learning. Ya. Kalau project based learning itu merancang apa yang akan kita kerjakan. Ya. Kita udah jelas mengerjakannya adalah membuat tong sampah. Nah, dipikirkan selain bahan-bahan ini, kira-kira apa nih yang harus kita ya terkecil untuk diskusinya 10 menit. Mau fokus lagi? Enggak ya? Ya udah bosan kan? Meskipun nggak fokus, namanya saja takut fokus, tapi nggak fokus ya. Oke, kita selesaikan, sudah selesai. Kalian nanti di pertemuan saja. Jadi kalian silakan untuk menyiapkan bahan-bahan. Jadi minggu depan itu di hari Senin kalian langsung ke praktek ya, praktek pembuatan tong sampah. Supaya tidak kena tangan, ya kalian siapkanlah kantong kresek buat itu ya. Kalau nggak kembali sarung tangan, ada plastik es. Sebenarnya bekasnya kan bermanfaat juga. Plastik es yang gede, ya, yang 1 liter atau gimana itu buat ngecat supaya tidak ke tangan. Nah, kalaupun ke plastik kita kan mau sambil belajar. Plastiknya itu kita buat ke tong sampah yang menghasilkan origami, ya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus bersahabat dengan sampah? Kenapa kita harus misalnya hidup tertib, disiplin ya dalam membuang sampah? Itu sudah kita jelaskan dari awal bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimat ya, orang Islam, kita itu sudah mengenal dengan namanya hadis ya. Hadis kan ana waktu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita itu udah pasti 5 kali dalam sehari kita itu akan bercuci muka minimal ya, dengan berwudu. Itu adalah sebuah praktik dalam kebersihan ya. Jadi apalagi ditunjang dengan pembuatan tong sampah ini, sehingga kalian bisa memilah mana sampah-sampah yang harus kalian buang seperti itu. Nah, nilai-nilai yang dipetik dari pembelajaran kali ini ya adalah hidup untuk berdisiplin ya, berdisiplin, dan juga kita harus menjaga kebersihan, karena siogyaya manusia itu atau orang itu pada dasarnya ingin bersih, tidak ada yang ingin kotor kecuali orang yang bermasalah di otaknya ya, seperti itu. Pasti kalau orang-orang yang normal itu menginginkan tuh hidup itu bersih. Contohnya apa? Pakaian yang kalian pakai ada noda-noda tidak? Nah, mana nodanya? Nah, buang itu bisa ya, nanti ke tong sampah ya. Bisa dibuang itu. Maksudnya ke tong sampah kan organik. Sebenarnya nah, sekarang saya ingin tahu dari kalian dengan pembelajaran ini, kira-kira apa sih yang manfaatnya buat kalian? Dari materi bersahabat dengan sampah itu, apa sih manfaatnya? Jangan
berarti kita diajarkan untuk hidup bersih, tertib, aman, nyaman, sehat, apalagi disiplin. Itu ya. Nah, ini adalah refleksi dari kita bahwa dengan pembelajaran ini bersama dengan sampah atau proyek kewarganegaraan, ini adalah hasilnya itu proyek ya. Hasil dari materi ini nanti di minggu depan sebuah tong sampah. Kalau bagus itu bisa menjadi cuan. Ya, sudah jadi bulan. Kalau misalnya bisa bagus ya, siapa tahu kita itu berawal dari proyek-proyek di sekolah atau di kelas bisa jadi menjadi pengusaha tong sampah. Ya. Ya, untuk minggu depan ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ada 3 pertanyaan. Ya, jawab ya. Kalian yang pilih mau mana? Siapa? Saya berikan untuk kelompok A. Bagaimana cara membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama? Silakan. Untuk kelompok B, jawab ya. Untuk kelompok B, bagaimana cara membangun kerjasama tim yang solid? Jadi bagaimana cara membangun kerjasama tim yang solid? Yang C, lumayan nih yang C. Kegiatan penting seperti apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat luas? Iya, jauh sekarang. Memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. Membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Penguatan jejaring struktur. Ya, yang ini Tadi pertanyaannya definisi apa cara membuat organisasi? langsung jawab aja itu. Apa? Cara membentuknya memahami tujuan kelompok, lingkungan yang kondusif, saling percaya, menghormati pendapat setiap anggota, berpartisipasi aktif, berkomitmen pada kesepakatan. Good, berarti jadi bahasa cepotnya. Oke. Yang pertama, mencapai dan memahami tujuan bersama berdasarkan target yang telah dituju. Terus yang kedua, membuat planning. Yang ketiga, kompak dan kerjasama. Yang keempat, solid. Alhamdulillah ya. Jadi kalian insya Allah sudah bisa memahami tentang materi yang kita sampaikan. Alhamdulillah ya. Dan kita sudah di penghujung materi kali ini. Jadi ada bukan saja membuat tong sampah ya kalian, tapi ditulis ya nanti langkah-langkahnya bagaimana ya. Jadi macam laporan, nanti kalian ada laporan proyek. Laporan proyek.
silakan kalian di searching saja. Karena kalian adalah pelajar yang milenial. Ya. Pelajar milenial adalah pelajar yang mencari tahu, bukan dikasih tahu. Ya, laporan proyek nanti tong sampah itu silakan. Itu bisa 8 orang kan menyusun laporannya kan bisa ya. Sistematikanya kalian silakan dibuatkan. Itu tagihan untuk minggu depan. Tagihannya ini harus sudah selesai, laporannya mana, nanti kita langsung praktek ya. Oke, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada kalian yang semangat dalam belajar materi bersahabat dengan sampah ya, bersahabat dengan sampah. Memang kalau kita ingin misalnya kita bersih, lingkungan bersih, maka kita harus bersahabat dengan sampah. Yang namanya sahabat ya, kalau istilah anak mudanya apa? Sahabat itu bestie ya. Kalau kita sudah menjadi bestie dengan sampah, maka begitu lihat sampah, kita lagi jalan nih, lihat sampah, bestie nih, ambil ya. Begitu kan jalan lagi, nengok ke kiri, bestie nih, ambil. Tapi kalau kita bermusuhan dengan sampah, amat. Nah, kita akan bersikapnya acuh, gitu ya. Tapi karena kita memang bestie dengan sampah, bersahabat dengan sampah, maka begitu lihat kelihatan, kita kasihan, kita pungut, ditempatkan di tempat yang layak buat si bestie itu. Ya. Oke, terima kasih dan silakan untuk ketua kelasnya kita tutup acara ya materi kali ini dan kita berjumpa di hari Senin dengan praktek kewarganegaraan membuat tong sampah. Jangan lupa kalian buat laporannya, laporan proyek kewarganegaraan tentang tong sampah itu harus sudah di hari Senin itu harus sudah jadi. Ya. Siap tidak? Siap. Siap? Siap. Oke. Silakan KM untuk berdoa, kita tutup. Istilah dan iqra'ud du'a awalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Akhirul Kalam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.